Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Joko Wahyono di channel Joko Wahyono Official ya. Hari ini kita akan meneruskan bahasan kita menjadi guru profesional dengan pendekatan cara ampuh, episode yang kelima, yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ya, materi sebelumnya kita telah membahas tentang usaha optimal ya. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu miliki adalah niat yang kuat ya. Yang kedua adalah keyakinan yang positif, dan yang ketiga adalah membiasakan diri dengan kebiasaan efektif, yaitu yang di episode yang keempat. Lalu bagaimana guru profesional dapat mengatasi masalah kekerasan dan perundungan? Ya, saya menawarkan dengan cara ampuh. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 5 cara. A-nya asertif, M-nya menghargai, P-nya pandai membina hubungan baik, U-nya usaha optimal, dan hindari ancaman dan kekerasan. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, sekarang khusus kita akan membahas masalah hindari ancaman dan kekerasan. Bapak Ibu, kalau melihat anak dengan mata yang seperti ini ya, coba Bapak Ibu perhatikan apa yang Bapak Ibu pikirkan ya. Ya, anak ini dalam kondisi takut ya, dalam kondisi khawatir ya. Kondisi-kondisi ini Bapak Ibu ya, kalau sering dialami oleh anak kita, murid kita ya, itu akan sangat berbahaya ya, akan sangat berbahaya. Jadi anak menjadi kurang percaya diri, rendah diri, dan merasa kurang berarti di lingkungannya ya. Saya akan cerita sedikit penelitian di Ocean di Amerika Serikat ya, laboratorium Ocean di Amerika Serikat. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu bayangkan ada 2 akuarium ya, 2 akuarium yang akuarium ganda ya. Satu akuarium besar tapi dijadikan 2, tengahnya dikasih kaca ya. Jadi kita sudah punya 2 akuarium, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dimasukkan ikan barakuda ya. Kayak apa barakuda, nanti Bapak Ibu lihat di googling kayak apa barakuda. Yang sebelah kanannya ya, diletakkan ikan mulet ya Bu ya. Bayangkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa ikan barakuda ya, itu makanannya, mangsanya adalah ikan mulet ya. Lalu apa yang terjadi setelah dimasukkan ke akuarium ganda itu ya? Pastinya ikan barakuda berusaha untuk menyerang ya, untuk mendapatkan umpan ikan mulet tadi. Nah, apa namanya yang dilakukan? Semakin dia tubruk ya, dia mungkin memakan itu, dia tubruk kaca itu ya. Dilakukan setiap hari, semakin dia lakukan, semakin dia tubruk kacanya, semakin bonyok dia ya, semakin timbul rasa sakit. Terus menerus itu dilakukan sampai batas waktu tertentu Bapak Ibu ya, dibukalah kaca pembatasnya ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ikan mulet itu berenang di dekat ikan barakuda, dan ikan barakuda tidak ngapa-ngapain. Karena apa? Yang ada di pikirannya ya, berusaha untuk makan ikan mulet, sakit dan bonyok ya. Pada akhirnya ikan barakuda itu mati di tengah kondisi di dekat ikan mulet tersebut. Bapak Ibu, ini menggambarkan kepada kita ya, bahwa apa yang dilakukan oleh kita sehari-hari, setiap waktu, terus-menerus, kalau anak-anak selalu ada rasa takut ya, anak-anak selalu dikatakan hal-hal yang negatif, kamu bodoh, kamu kamu nggak punya keberanian, kamu tidak seperti kakakmu yang pintar, kamu tidak seperti dibanding-bandingkan yang lain, itu akan menimbulkan ya rasa mental block
ya, rasa percaya diri yang rendah seperti ikan mulet tadi. Jadi ketika dia dewasa pun dia tidak akan sulit untuk menghilangkan itu, ya. Ketika ada ilmu-ilmu yang dia pelajari pun, dia alam bawah sadarnya itu sulit untuk menghilangkan seperti itu. Ya, walaupun saat ini ada ilmu NLP, ya, Neuro Language Program, untuk bisa mengatasi seperti itu. Tapi pada dasarnya banyak anak-anak kita, banyak murid-murid kita menjadi kurang percaya diri karena apa? Karena rasa takut yang dialami. Ya. Nah, rasa takut ini bisa timbul dari orang tua di rumah, guru di sekolah. Jadi kalau guru-guru seperti yang saya gambarkan, guru yang agresif, guru yang killer, yang selalu membuat takut, ya, itu akan menimbulkan rasa percaya diri yang rendah anak-anak kita, ya. Dan ini dialami oleh sebagian besar anak kita dengan perundungan, ya, dengan kekerasan. Anak kita mengalami rasa rendah diri. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Mas Nadiem Makarim, mengatakan bahwa kepercayaan diri anak-anak kita sangat rendah, ya, sehingga kesempatan kita untuk mendapatkan persaingan di dunia internasional itu, ya, itu akan sangat sulit ketika kepercayaan diri anak-anak kita sangat rendah, ya. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah jangan pernah melukai hati murid Anda. Bapak Ibu, ini ibarat seorang sedang maku di dinding, ya, 1 paku, 2 paku, 3 paku, sampai 10 paku, ya. Lalu kemudian dia merasa, ada yang salah dengan paku ini, kemudian dia cabut paku itu, 1, 2, 3, sampai semuanya dicabut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tetap ada bekas lubang paku di situ. Nah, begitu juga hati anak kita, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan satu hal, ya, kesalahan-kesalahan yang mendasar sehingga anak tersebut luka hatinya, sampai kapanpun itu sulit untuk bisa diubah, apalagi kalau itu sudah ditanamkan dalam alam bawah sadarnya, ya. Jadi untuk itu saya, ya, memberikan satu saran, ya, memberikan satu pengalaman ini, ya, dan sudah saya alami karena saya sudah menjadi guru sekian tahun, 30 tahun lebih, ya. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu, janganlah, ya, pernah melukai hati murid Anda, ya. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, kita akan sangat bahagia menjadi guru ini, ya. Anak-anak murid kita senang, ya, dan kemudian kita merasa puas, ya, menjadi guru, ya. Gajinya kecil saja bahagia, apalagi gajinya besar, Bapak Ibu, ya. Itu yang kita inikan. Ya, jadi cara mengatasi konflik dan kekerasan itu ada 4, ya, Bapak Ibu, ya, yang saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah mendengar aktif. Mendengar aktif di sini adalah mendengar dengan seluruh diri yang apa yang ada dalam diri kita. Telinga mendengar nada dan kata, mata mendengar dengan melihat mimik dan ekspresi wajah, pikiran, ya, mendengar dengan berusaha memahami, ya, empati kita. Kemudian hati mendengar dengan penghayatan perasaan, ya, dan mulut mendengar dengan mengutarakan perasaan, ya. Jadi panca indera kita ikut ambil bagian untuk mendengar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu anak ada masalah yang datang ke Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu menerimanya, mendengarnya hanya menggunakan satu telinga, ya, menggunakan telinga saja, maaf, ya, menggunakan telinga saja, artinya Bapak Ibu mendengar tapi dengan katakanlah pikirannya kemana-mana, atau sedang melihat HP, atau sedang mengerjakan tugas yang lain, mengoreksi dan lain-lainnya, itu artinya mendengarnya tidak aktif atau tidak efektif. Itu percuma, ya. Jadi anak merasa tidak dihargai, ya. Jadi untuk itu gunakanlah cara-cara mendengar aktif ini untuk mengatasi, ya, permasalahan-permasalahan konflik yang terjadi di sekolah Anda, ya. Yang kedua adalah pastikan pesan guru efektif. Jadi Anda bisa menangkap apa sih penyebab permasalahannya, ya, dan guru harus punya pengaruh kuat, ya, untuk bisa menyampaikan secara asertif,
ya. Itu. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik secara konstruktif. Jadi Anda tetap respect, ya. Ada permasalahan, Anda tetap respect, ya. Kemudian mencari titik temu, menghindari tindakan merendahkan. Jadi kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan terhadap permasalahan. Tetap kita menghormati yang bersangkutan dan tidak merendahkan, ya, tidak merendahkan. Dan jangan ada yang merasa dipermalukan. 3 hal ini, ya, penting buat penyelesaian konflik yang konstruktif, ya. Dan yang keempat adalah menerima feedback dan memberi feedback. Jadi secara jujur, deskriptif, ya, hindari penilaian, ditujukan pada tingkah laku yang ingin diubah, bukan individunya. Jadi kalau ada anak melakukan suatu tindakan yang buruk, jangan label anak, ya. Tapi saya sayang kamu, tapi saya tidak suka tindakan kamu seperti itu, ya. Jadi bukan berarti kita membenci secara keseluruhan, hanya tindakan yang kita tidak sukai, ya. Itu yang tugas kita untuk bisa mengeliminir, ya, hal-hal yang buruk. Karena tugas guru itu adalah bagaimana menjadikan anak yang tidak baik menjadi baik, yang tidak cerah menjadi cerah, ya, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak paham menjadi paham. Saya kira begitu Bapak Ibu, ya. Jadi yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa kesimpulan dari cara ampuh ini yang kita harapkan adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa menjadi pribadi yang asertif, tegas dan berwibawa. Yang kedua, dihargai anak didik, ya, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat. Yang ketiga adalah memiliki relasi untuk pengembangan diri Bapak Ibu. Yang keempat, memiliki kebiasaan efektif dan berpikiran maju, positive thinking, ya. Dan yang kelima adalah memiliki kepedulian dan mencintai profesi sebagai pendidik, ya. Itu secara keseluruhan dari materi 1 sampai materi kelima ini, episode yang kelima. Kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu menjadikan cara ampuh ini untuk menjadi guru profesional, ya. Sebelum kita tutup, ya, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.